Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Wilayati selaku pengawas SD Negeri 2 Bapak Ibu Guru kelas 1 kelas 6, Bapak Guru Bidang Studi PAI dan PJK yang kami hormati. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di SD Negeri 2 Pelem ini untuk melaksanakan kegiatan rutin sekolah pemuda, yaitu PMO level sekolah. Bapak Ibu, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan, terutama untuk Pak Tri dan Bapak Ibu Guru yang sudah kompak untuk menyediakan tempatnya, sepatunya dan lain-lain.
Desember kita akan melaksanakan PMO lagi. Nah, untuk kegiatan PMO kali ini Bapak Ibu berfokus pada topik asesmen dan pembelajaran. Jadi kita nanti akan membahas pembelajaran yang ada di kelas Bapak Ibu, pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu bagaimana melaksanakan pembelajaran, asesmennya. Bapak Ibu bisa menjelaskan atau bercerita kepada kami tentang praktek baik apa yang sudah dilakukan, terus misalnya ada hambatan atau kendala, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, itu nanti kita berdiskusi bersama. Sebelumnya saya hanya mengingatkan sebentar kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu Bapak Ibu panjenengan juga sudah mengikuti workshop 2 kali. Jadi paling tidak panjenengan juga sudah tahu. Saya tinggal merefreshkan jenengan lagi. Untuk kurikulum merdeka itu pada dasarnya rohnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum K13 itu adalah profil pelajar Pancasila. Kalau kita di tahun 2013 kita itu mengenal PPK, penanaman pendidikan karakter itu. Kalau tahun untuk kurikulum merdeka itu sekarang ada P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perbedaannya yaitu cuma dalam P5 kali ini pembelajarannya lebih jelas. Kita diberi ruang waktu 7 jam dalam 1 minggu. Tapi kalau untuk PPK kemarin itu kita dijadikan satu dengan mata pelajaran. Jadi penanaman karakternya dijadikan satu dengan mata pelajaran. Jadi kegiatannya tidak begitu jelas. Ya dimasukkan begitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu. Terus untuk pembelajaran intra dan ekstranya itu sama. Cuma yang intra itu yang mencakup mata pelajaran hanya beberapa mata pelajaran ada yang dikurangi jam pelajarannya. Contohnya agama yang semula 4 menjadi 3, olahraga yang semula 4 menjadi 3. Terus untuk kelas tinggi IPAS itu dulu kan IPA dan IPS itu 3 jam, 6 jam, sekarang hanya 5 jam. Terus matematika juga begitu. Jadi ada yang dikurangi 1 jam. Makanya walaupun ditambah proyek P5-nya itu selama 7 jam, ulang kita nanti saya hitung ya tetap untuk kelas 4, 5, 6 itu 11.35. Kemarin saya sudah rank saya membuat jadwal pembelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang dikeluarkan pemerintah itu untuk kelas tinggi hanya 11.35. Makanya saya bingung kemarin tanya Bu Tari, kok hitungannya Pak Ali Murtodo sampai jam 2. Sedangkan untuk kelas 1-2 itu pulangnya jam 11.05 kalau tidak salah. Untuk kelas 1-2 itu kelas 1 kalau di total JP-nya itu ada 34 jam. Sedangkan untuk kelas 2 36 jam. Terus untuk kelas 3, 4, 5 itu 40 jam. Makanya saya sudah membuat data pelajaran, makanya dengan satu pensani. Terus itu mengenai strukturnya. Kembali ke topik kita asesmen dan pembelajaran kali ini Bapak Ibu untuk pembelajaran nanti fokusnya kan ke pelajaran intrakurikuler. Nah, ini saya hanya memberi pandangan sedikit pada guru kelas 2 dan kelas 5 dan juga untuk guru kelas 3 dan 6. Kedepannya nanti panjenengan semua juga melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran mata pelajaran itu nanti dasarnya adalah capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan P5 itu dasarnya adalah tema. Temanya nanti ada 5, makanya panjenengan sakit belajar. Itu saja. Terus itu nanti ada buku panduannya.
tujuan pembelajaran mana yang harus dahulu dan seterusnya. Itu nanti tugas panjenengan terutama untuk guru kelas 1 dan 2 kelas A nanti bisa bekerja sama membedah CP. Terus kelas 4 tetap sendiri ya. Kelas 5 juga sendiri. Monggo nanti Bu Tari paling tidak untuk tiap-tiap guru itu nanti perannya apa yang menjadi pedoman panjenengan itu. Satu CP itu tadi, CP, terus panduan apa mengajar, panduan pembelajaran literatur populer itu ada. Kalau dengan saya punya sebenarnya terus dan panduan proyek penguatan pelajaran Pancasila. Hanya itu sebenarnya. Lalu kemudian dengan bedah menjadi tujuan pembelajaran, baru ke ATP dan modul ajar. Nah Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bisa kita laksanakan jika kita melaksanakan asesmen berdiferensiasi. Itu maksudnya bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kemampuan peserta didik, pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Nanti gaya belajarnya bagaimana, lalu kita jabarkan dalam proses pembelajarannya untuk membuat rencana pembelajarannya. Nah, itu sekilas tentang kurikulum merdeka. Seperti panjenengan ketahui, untuk kelas 1-4 kan sudah melaksanakan apa itu kurikulum merdeka. Nah ini nanti untuk kelas 1-4 pertama berbagai Datamar, monggo panjenengan bercerita tentang pelaksanaan IKM di kelas 1 selama 1 tahun ini, apa saja yang sudah dilakukan, praktek baiknya apa, terus kendalanya apa, hambatannya bagaimana. Itu monggo Bu Mei bercerita biar nanti teman-teman tahu dan itu bisa menjadi gambaran buat guru kelas 3 dan 5. Monggo Bu Mei. Ya, langsung Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan menjelaskan sedikit tentang IKM sekolah merdeka di SD 2. Yang utamanya adalah karena saya mengajar di kelas 1, yang terlihat ketika 2 bulan terakhir atau MPLS ini, jadi saya sudah melihat dari mulai anak masuk. Ketika anak masuk sudah terlihat berapa setiap anak itu ada. Nah, ketika waktu 2 minggu masuk itu, di sekolah kita melaksanakan MPLS yang tujuannya untuk memperkenalkan lingkungan di sekolah kita. Nah, di situ kita sudah mengetahui, Bapak Ibu juga sudah berlaku itu. Jadi sudah mengetahui bagaimana untuk anak masuk di SDN 12 ini. Ternyata banyak yang sudah dari TK dan masih ada dari rumah tangga. Nah, dari jumlah 18 anak ini ada 1 anak ternyata datanya juga belum masuk di SDN 12 karena memang dari orang tuanya belum ada usaha Bapak di sini. Jadi belum memberikan surat-surat misalkan untuk memasukkan data. Jadi kakak akhirnya juga ada, belum diberikan kepada sekolah. Terus selanjutnya untuk pembelajaran karena masih MPLS yang mulai mengumpulkan itu, anak-anak baru mendapatkan permainan dan mengenalan lingkungan sekolah saja. Nah, setelah 1 minggu ini masuk, saya hanya memberikan membaca untuk pengenalan huruf, yang utamanya adalah mengenal huruf A sampai Z. Nah, di situ pun masih ada anak yang belum mengerti, yang mengerti huruf. Jadi A, B, C itu masih ada yang istilahnya belum paham huruf. Nah, dari situ saya perkenalkan menulis di udara, istilahnya di situ. Jadi mengenalkan huruf melalui menulis di udara dan menulis dengan asesmen yang mestinya. Jadi ada selembaran
anak yang diberikan untuk menangkap daya motorik anak tersebut. Nah dari situ saya baru mengetahui jadi ada anak-anak yang memang belum mengetahui huruf. Jadi dari 18 itu sekitar 4 atau 5 anak Pak yang belum bisa mengetahui hurufnya. Sementara itu Bapak terima kasih waktu yang diberikan. Jadi untuk kelas 1 baru ini ada 4-5 anak yang belum mengenal huruf. Mungkin sampun punya pandangan atau bagaimana cara itu kan termasuk juga masalah yang ada di kelas panjenengan. Nah, ini kan sudah punya pandangan bagaimana cara mengatasi masalah itu atau solusinya berbeda kan sudah. Yang pertama yang anak yang belum mengetahui, saya sendirikan. Setelah itu saya tunjukkan bahwa ini huruf A, B dan selanjutnya. Yang sudah saya tambahi dengan 2 huruf sehingga dia bisa membedakan huruf vokal dan huruf konsonannya. Ketika 2 huruf ini berjajar menjadi sebuah kata yang dapat berbunyi seperti itu. Ya, itu sudah bagus Mei. Dan memang kalau anak yang belum mengenal huruf itu kalau kita harus mengenalkan dulu yang konsonannya A, I, U, E, O. Setelah itu digabungkan dengan yang vokal. Misalnya B, B, U, B, O dan seterusnya seperti itu. Oke, itu bisa dengan teruskan Mei untuk 1 bulan ke depan. Nanti untuk bulan Oktober nanti kita lihat bagaimana perkembangan ke 4 atau 5 anak tersebut. Terus itu mungkin untuk pembelajaran setahun yang lalu, panjenengan kan sudah melaksanakan IKN. Monggo panjenengan bisa menjelaskan sedikit pada teman-teman untuk membuat modul ajar itu bagaimana. Nanti kalau sudah mungkin Pak Masito juga bisa menambah. Karena yang namanya kurikulum merdeka itu rohnya itu ya pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau tidak ada pembelajaran berdiferensiasi itu akhirnya balik ke KPST. Karena itu antara pembelajaran 1 dengan pembelajaran di SD Negeri 2 Pelem dan di SDN mana Sukoharjo itu mungkin juga tidak sama. Jadi memang kita harus membedah CP tersebut. Jadi materinya apa, panjenengan membuat kunjungan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan karakteristiknya siswanya panjenengan. Jadi kita itu tidak berkompetensi dengan SD lain. Yang penting yang kita hadapi itu murid kita. Bagaimana caranya murid kita atau peserta didik kita itu bisa mencapai kompetensi tersebut yang diharapkan dalam CP tersebut. Jadi monggo kita belajar bersama, diskusi, sharing sama teman-teman, terutama yang belum harus Pak Bima seperti ini nanti kedepannya juga sama. Jadi nanti mereka juga punya gambaran. Sedikit saja monggo dari kurikulum merdeka ini Bapak Ibu semestinya itu sama dengan kurikulum 14. Istilahnya aja yang berbeda. Jadi kalau CP, TP itu dari programnya dari KDAI. Dari CP itu sudah ada dari pusat. Pemerintah sudah menyediakan CP-nya. Dan dari CP itu nanti kita kembangkan menjadi ATP. Nah, ATP nanti kita ambil, misalkan kalau di situ materinya PKN, Pancasila itu dasar negara, ada 5 sila. Nah, itu nanti kita kembangkan menjadi modul ajar dari ATP-nya. Nah, setelah dari ATP kita melanjutkan lagi menuju alur pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran seperti itu. Sama saja dari kurikulum 13, tapi di sini karena ada
dari CP-TP-nya dan KTP-nya itu, nah kita sendiri yang mengupas. Jadi kalau CP itu sudah disediakan oleh pemerintah. Ini sudah bagus Mei. Jadi sudah ada penerapan. Mei sudah membedah CP, kemudian di dalam CP itu sudah ngerti, oh ini materinya apa, seperti tadi materinya Pancasila. Dari materi
ada yang misalnya bocah ini nek tak kei gambar-gambar pintar iso, nek tak kei video iso. Bocah ini kok mulai kayak gak iso menang yang di kelas, aku tuh dia dengan itu bisa melakukan asesmen awal. Kalau nggak salah kemarin ada apa di Pak Alifoto ada yang visual, audio, seperti itu. Nah itu nanti kalau sudah asesmen awalnya sudah ketemu, jadinya membuat rencana pembelajarannya juga mudah istilahnya. Oh, aku pakai apa? Alat peraga gambar misalnya. Terus itu nanti untuk membuat asesmennya di akhir pembelajaran, jadinya juga harus memperhatikan tujuan pembelajarannya. Misalnya bocah yang bisa, yang visual, yang ada lihat gambar-gambar, lewat gambar. Terus bocah yang bisa langsung menjawab pertanyaan, langsung menjawab pertanyaan. Terus bocah yang pakai kita praktek ya. Nah, jadi dia sudah punya gambaran apabila kok dengan sudah harusnya ya sudah mampu karena sudah beberapa kali melakukan ikut workshop lah istilahnya. Betul ya? Terus sementara bermain sambut ya belum nanti mungkin ada tambahan lagi karena yang sudah melaksanakan Pak Mas sama Bung. Sekarang Pak Mas, Pak Mas dengan saya berbagi praktek baik. Selama setahun bahasa kelas. Jika untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa pembelajaran di kelas 4 ini untuk tahun ajaran baru ini saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk kelas 4. Jadi untuk asesmennya itu saya buat sederhana saja, mungkin langsung saya tampilkan nomor. Jadi ini asesmen diagnostik yang sudah saya buat. Sebenarnya sederhana saja. Jadi di asesmen ini saya beri tujuan untuk mengidentifikasi potensi atau kemampuan awal peserta didik untuk melangsung pembelajaran di kelas 4 tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian mengidentifikasi tingkat literasi dan numerasi awal peserta didik. Jadi sederhana saja. Untuk soal nomor 1 ini anak-anak saya minta untuk membaca ini. Saya siswa kelas 4 rajin belajar dan membaca. Saya anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi saya minta anak satu persatu untuk membaca. Ada yang sudah lancar, ada yang belum. Dari situ kan kelihatan kalau tingkat kemampuan membaca siswa itu berbeda. Kemudian untuk yang nomor 2 ini saya mencoba untuk memberikan soal tentang penjumlahan pengurangan. Apakah pada ini sebenarnya saja ya, 4 tambah 5, 9 tambah 8. Tapi ternyata juga masih ada masalah. Dan pengurangan sebenarnya ini sebenarnya kan kalau dikerjakan anak kelas 2 yang pintar bisa. Tapi ternyata masih ada. Kemudian untuk yang ini tentang konsep perkalian. Jadi apakah anak-anak kelas 4 itu sudah paham tentang konsep perkalian atau belum? Ini saya minta solusi. Kalau 2 kali 2 artinya 2 tambah 2. Kemudian kalau 3 kali 4 itu kan 4 tambah 4 tambah 4. Ini sengaja saya beri kolomnya lebih. Kalau siswanya mengisi semuanya berarti belum paham. Terus 6 kali 9 kan maksudnya 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Kalau diisi semua berarti kan konsep perkalian masih belum mantap untuk berapa. Kemudian juga tentang pembagian. Terus saya saya minta untuk membuat garis sepanjang 10 cm. Karena kemampuan menggaris itu saya rasa penting untuk anak-anak. Seperti tadi ketika diminta
kalau membuat tabel, membuat grafik itu kan membutuhkan dari semua. Kalau misalkan secara teknis, kemampuan teknis seperti ini saja tidak bisa, pasti akan kesulitan. Gambarnya nanti pasti jelek, salah. Seperti membuat gambar segi 4, segi panjang, segi 3, kan juga membutuhkan kemampuan menulis tersebut. Kemudian untuk yang 4 ini saya minta mereka untuk menceritakan perjalanan dari rumah ke sekolah. Jadi di sini saya ingin mengetahui apakah siswa itu bisa menceritakan kehidupannya dalam sebuah tulisan. Ini terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia. Terus ini saya minta untuk menceritakan keinginan dan harapannya selama di kelas 4 seperti apa. Nah, kemudian yang 9 ini saya minta untuk membuat gambar bangun di atas segi 3, segi 4, segi 5. Seperti itu, ini tentang pelajaran dasar. Terus saya buat asesmen lagi satu lagi, ya formatnya hampir. Nah, seperti ini, tulislah absen A sampai Z menggunakan huruf kecil. Jadi saya ingin tahu tulisan mereka seperti apa kalau dalam huruf kecil. Kemudian yang kedua ini kalau dalam huruf kapital seperti apa? Apakah cara tulisnya itu sudah betul? Karena kebanyakan mereka ini orang peduli terhadap tulisannya sendiri. Warna tulisan huruf besar, yang awal kecil, yang tengah besar, yang seperti itu. Kemudian saya meminta mereka untuk membuat kalimatnya berdasarkan katanya. Apakah mereka sudah mampu? Ini sebenarnya saja. Kemudian saya minta mereka untuk menceritakan mengenai keluarga, terus menceritakan pengalaman. Saya minta mereka untuk menuliskan cita-cita dan sebagainya. Seperti itu. Jadi saya ingin mendeteksi kemampuan awal mereka di kelas 4 itu seperti apa. Seperti itu. Terus untuk pembelajaran sehari-hari saya menggunakan fasilitas LKS yang ada di sekolahan. Untuk pelajaran ini anak-anak sudah memiliki LKS. Selain itu saya juga menggunakan buku yang sudah dimiliki sekolah. Jadi saya pilih materi-materi yang sekiranya bisa saya berikan kepada mereka berdasarkan asesmen yang sudah dibuat. Mungkin sementara itu yang bisa saya ceritakan. Ini ada tanggapan dari Bu Widi maupun Pak. Terima kasih Pak Mar. Alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan asesmen dengan baik. Itu tadi saya lihat sudah asesmen kognitif dan non kognitif. Jadi seperti tadi ada pengetahuannya, terus ada yang non kognitif itu tadi cita-citanya apa, terus menceritakan keluarganya, itu kan berarti sudah menyentuh emosional anak, sosial anak. Nah itu contoh-contoh dari asesmen non kognitif Bapak Ibu. Terus sudah cukup angka-angka tadi dan juga memberitakan, menulis itu termasuk kognitif. Jadi panjenengan nanti kalau untuk membuat asesmen di awal pembelajaran itu nanti ya harus kognitif dan non kognitif. Dan kognitif itu paling tidak misalnya Pak mau mengajarkan masalah khususnya misalnya topiknya perkalian atau ya perkalian lah istilahnya. Nah, paling tidak itu umum soal 10 yang untuk pas topiknya itu paling tidak 2. Aku mau mengulang perkalian. Saya mau mengajar perkalian tentang topik ini. Ini coba saya membuat soal 2 saja yang fokus ke topik itu. Terus lainnya paling tidak kita Pak Matu juga sudah betul konsep perkalian itu tadi itu kan pelajaran kelas 2 sebenarnya. Jadi
Di bawahnya lagi konsepnya itu kan kelas 2 tuh Bapak Ibu. Kayak tadi 3 kali 4 berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah itu kan pelajaran di kelas 2. Nah itu tadi Pak Man sudah betul. Jadi 2 tahun sebelumnya diingatkan kembali. Ternyata anak-anak masih. Terus misalnya di kelas 3 perkalian tinggi itu misalnya 12 kali 5 pakai bersusun panjang atau bersusun pendek seperti itu menghitungnya. Itu kan pelajaran kelas 3. Nah terus untuk pelajaran kelas 4 mungkin topiknya perkalian itu lebih luas atau lebih besar angkanya. Nah, jadi kalau membuat asesmen diagnosis itu paling tidak 1 tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya itu diingatkan kembali. Jadi kita nanti tahu kalau sudah seperti itu nanti misalnya menurut Pak Mas sekarang berapa Pak? 12. Nanti dilihat nilainya anak-anak itu berapa di rata-rata. Misalnya 12 itu ketemu rata-ratanya 7. Dari anak yang mendapat nilai 7 ke atas itu berarti nanti kalau ulangannya dari pengayaan Bapak Ibu. Terus yang mendapat nilai 7 ke bawah itu berarti Pak Man perlu mendampingi atau mengulas lagi konsep-konsep yang belum dikuasai anak. Nah itu perlu pendampingan. Jadi materinya itu nanti mungkin ya seperti topik yang akan diajarkan Pak Mar. Sedangkan untuk yang anak yang nilainya di atas 7, di atas rata-rata itu perlu pengayaan, berarti materinya lebih bagaimana ya? Lebih ya seperti itu. Untuk asesmen diagnostik ya. Terus setelah itu Pak Mar dari asesmen diagnostik itu nanti kan Pak Mar membuat RPP Bapak Ibu. Membuat rencana pembelajaran tapi berupa modul ajar. Nah, dari situ Pak Mar nanti sadar, tujuan pembelajaranku ini, materinya ini, langkah-langkahnya ini, asesmennya ini. Yang perlu saya ingatkan untuk proses pembelajaran itu asesmennya kan ada asesmen penjenengan bertukar bertanya jawab secara langsung dengan murid itu juga sudah asesmen formatif pada proses pembelajaran. Terus di akhir pembelajaran panjenengan nanti kan membuat untuk mengetahui tingkat keberhasilan panjenengan mengajar tadi kan jenengan mengadakan asesmen penilaian. Nah dari situ nanti jenengan sadar evaluasi, refleksi apakah tujuan pembelajaran saya ini sudah apakah pembelajaran saya ini sudah berhasil. Kalau dikatakan sudah berhasil, panjenengan bisa melanjutkan ke topik berikutnya. Atau gitu Bapak Ibu. Aman untuk apa? Jenengan kalau namanya jago banyak buat tanya masalah 1 tahun yang lalu. Pokoknya jenengan sadar bercerita apa? Cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Untuk hambatan-hambatan yang terjadi selama 1 tahun kemarin itu bisa dari saya sendiri, bisa jadi dari siswa sendiri. Kalau dari saya itu terus terang dalam mengerjakan CP sampai tersusun ke modul ajar itu pemahaman saya masih kurang. Kemudian ketika saya akan mempelajari lebih lanjut untuk penyusunan modul itu, saya ada nilai yang harus saya kerjakan juga juga bukan sama. Misalnya laporan-laporan bos itu terus terang itu juga menyita waktu dan pikiran saya. Makanya beberapa waktu lalu saya juga sempat kalau bisa di yang lain. Maksud saya itu saya biar lebih konsen ke kelas karena kadang-kadang saya itu merasa tugas utama saya itu di kelas, tapi waktu dan pikiran saya itu lebih
terfokus ke laporan-laporan yang lain, kemudian yang tidak terkait dengan pembelajaran secara langsung. Itu faktor dari saya. Kemudian untuk faktor dari siswa itu bahkannya bahwa kemampuan awal siswa mengenai kemampuan baca, menulis dan berhitung itu agak kurang. Jadi ada siswa yang di kelas 4 harusnya sudah lancar membaca, pada kenyataannya itu mohon maaf, kalau dibandingkan dengan anak saya ini belum, anak saya masih tidak. Jadi kemampuannya sudah, jadi masih bacanya masih kemampuan sekali. Kemudian untuk menulisnya juga sama, harusnya kan sudah tertata bagaimana menggunakan huruf besar, bagaimana menulis. Kalau A itu harusnya tidak setinggi huruf L atau K, K itu harusnya tinggi tapi ditulis pendek, ya, seperti itu saya kira sama saudara. Kemudian kemampuan menghitungnya juga sama. Kalau dilihat di CB dulu pernah dibahas sama Pak Yusri waktu PU. Jadi ini sebagai contoh, pada fase A siswa itu peserta didik bisa menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bulanan. Dulu ini pernah dibahas sama saya. Jadi ini di fase A, siswa itu harus memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan sasa sampai 100. Jadi mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tepat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi mengurai bilangan. Padahal di kelas 4 pun saya rasa belum memiliki kemampuan intuisi seperti ini. Padahal ini harus dicapai pada masa A. Jadi kelas 2 harus punya ini. Jadi kadang-kadang saya merasa bersalah di kelas 5. Dulu siswa lulusan kelas 4 kok seperti ini. Mohon maaf di kelas 5. Gimana? Nah, kelas 4 belum punya IPA, ini CP yang harus dituntaskan di fase A. Jadi mungkin nanti kita secara bersama-sama ya harus lebih kompak berkelas di kelas 6 bisa menuntaskan Charleston untuk siswa supaya mereka itu punya modal untuk mencapai berbagai JP yang ada di dalam ini. Jadi itu faktor dari saya maupun dari siswanya. Terus untuk P5 kemarin saya itu untuk pelaksananya sudah untuk P5 ya tahun kemarin, cuma untuk modul P5 yang terdokumentasi itu belum bisa dilakukan secara itu mungkin permasalahan yang terjadi di tahun depan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, untuk kamar itu tadi kan pemahaman CP sampai tahun belajar kurang. Tapi insya Allah pertandingan nanti kalau belajar tinggi bisa. Saya percaya itu. Terus kemudian itu karena waktunya yang kurang. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada sedikit solusinya, ada Pak Sabil. Pak Sabil nanti akan membantu Pak Mar operator bisa nanti kita menghitung aset atau
kata Pak, jadi waktu ada usulan Pak Mas seperti itu waktu puasa ya teman-teman. Puasa terus akhirnya ketekan hari raya, terus setelah itu apa itu ada ujian akhir semester, jadi berlanjut kata Pak Diki. Insya Allah nanti kalau semua kegiatan ini selesai Bapak Ibu, kita laksanakan kembali programnya teman-teman itu. Ya konsekuensinya Bapak Ibu guru memang harus dihimbau. Untuk kelas 1 tadi ada 4 anak, kelas 2 dia ada berapa anak yang tidak bisa baca? 1. Tapi ada perbedaan itu. Oh ya 1, kelas 3 jadi 3, kelas 4 Paman. Kelas 4 yang belum lancar itu. Tapi sudah ngerti belum, sudah bisa membaca. Berarti rata tidak ada masalah. Kelas 5 3 itu ada yang belum bisa baca. Berapa? Itu memang Sing pacar ganteng hilang kemarin. Di sing ada. berapa anak itu? Kalau memang dari 6 anak tersebut 2 anak yang bisa diajak barter, yaitu nanti yang 2 itu dibagi materi tersendiri, yang 6 itu disesuaikan materinya, tapi materinya medul seperti itu. Jadi memang harus sabar, telaten itu kuncinya itu ya. Terus apa ini? Untuk partner kelas sekarang kan sudah melaksanakan asesmen diagnostik. Nah, kalau ada beberapa anak yang membutuhkan mengerjakan ceritakan seperti Bu Mei, tadi ada 4 sampai 5 anak yang tidak bisa membaca. Itu kan masalahnya Bu Mei. Bu Mei sudah ditanya itu bulan depan apakah ada perkembangan bagaimana. Kalau kelas libur Pak, masalahnya apa? Kok tulis ya? Kalau yang kelas 4 itu kirangan. Ya itu saya coba lihat dari Bu Titi, memang anaknya itu susah. Jadi adanya rasa dari kelasnya sendiri sepertinya ya kurang mendukung. Nanti ada anak yang membutuhkan penanganan khusus kan? Bagaimana? Karena kalau misalkan kita ajari di sekolah saja, saya rasa itu kurang. Iya. Ya, saya melihat anak saya sendiri itu TK sudah bisa baca karena sama ibunya ketika di rumah dia selalu diajari. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya mengandalkan di sekolah saja, itu saya rasa kurang. Kecuali kalau anaknya itu juga di sekolah saja cukup. Tapi kalau anaknya itu biasa harus belajar juga. Kendalanya apa itu Pak? Kadang-kadang apa itu anak itu sepertinya dipaksa sama sekolah. Jadi mereka itu padahal saya lihat di grupnya Pak Amar itu pertama kalau membuat PR itu di-share di grup Bapak Ibu, tolong anak-anak saya beri PR, tolong nanti di belakang mengerjakan, besok akan saya tes, sudah seperti itu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi betul perhatian. Dipaksa terus baru masuk. Kalau dipaksa akhirnya nggak masuk. Seperti itu Pak. Dan saya sendiri kalau ada pertemuan orang sudah sering mengingatkan waktu paling banyak anak itu di rumah satu konten jadi, tapi reaksinya tidak menggunakan. Masih bingung harus bagaimana seperti itu. Tapi saya sarankan untuk bukan hanya untuk Bapak Ibu semua itu download aplikasi atau Merdeka Mengajar.
penyakit dan kayak boleh menopang lah dia baru nabi semarang ini. Terus untuk kurikulum merdeka juga baru ikut BIMTEK di kemarin itu. Kalau dari awal masuk di sini saya ngajar di kelas 5 itu awalnya kalau aku bisa baca dari semua dengan lancar ya awalnya. Saya kasih permainan awalnya, saya kasih permainan tuh satu anak membuat cerita. Setelah itu nanti dilanjutkan anak satu ini yang punyanya anak ini ditaruh sini untuk membuat cerita. Saya anak ini kok menang buatan bapak, dia nggak nulis di buatan apa. Terus setelah saya tanya-tanya dan cari informasi ternyata ada anak yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis. Terus itu setelah itu saya sendirikan, bukannya saya sendirikan terus saya taruh yang buatan. Dan saat pembelajaran itu yang bisa baca tulis, bisa berhitung itu saya kasih soal sendiri, terus saya kasih pelajaran sendiri. Terus yang saat itu saya sendirikan, paling nggak saya itu bisa mengejar anak itu bisa baca dulu. Kalau insya Allah kalau anak sudah bisa baca nanti itu berhitungnya nanti bisa dengan berjalan. Nah itu bagaimana ya? Membaca jajan nggak bisa. Kalau kan terus langsung ya Allah apa gitu. Terus kalau saya di rumah memang tugas saya itu anaknya orangnya keras pak. Ajaran saya itu saya bukan kalau di sini saya mau bukan anak saya mau sama. Takutnya saya juga bisa kalau murid terus satunya lagi anaknya nggak mau sekolah gitu ya. Terus ini terus sakit dia terus saya kuatnya tuh terus minat sekolah terus malas sama pak. Ganti belajar di film kita dari wadah kan buta ini itu kok jadi malih. Pakai dibilang sekedar ke kamar mandi pun tukaran ya. Terus akhirnya saya beri pengumuman. Rumah saya kan dekat, kalau saya mau Malaysia atau ngasih pembelajaran lebih di sekolah, nih kok bisa kalau yang video jadi pak. Oh saya suruh di rumah. Saya pikirnya les enggak usah les, saya nggak pungut biaya, saya nggak minta sampai bayari, saya cuma pengen sampai bisa belajar baca. Saya kenal, tapi gitu ternyata saya respon dulu kalau itu jangan kalau kayak beliau kalau aja belajar baca itu mau. Oh ya saya tuh PR-nya di kelas 5 di buku cuma bisa baca itu mau, kalau bisa baca bisa nulis untuk berkelanjutannya seperti berhitung dan sebagainya itu kalau satu. Kemarin itu waktu saya suruh yang nggak bisa baca itu gimana, nggak bisa baca itu nggak bisa nulis sedikit-sedikit, saya kasih pelajaran untuk tambah-tambahan dengan hitungan tangan yang kecil 5 tambahan itu jalan pak, jalan anak-anak. Cuma kalau sudah dikasih bacaan itu ajarin ngomong, ngoten deja siti-siti, ngoten itu gitu, deja siti-siti biasanya nanti satu grup ical pak, ical. Satu grup itu ical, dan di ke baca. Terus ada lagi yang satunya itu kalau meja satu belanja meja, yang satunya itu gimana tuh kalau meter kilo di DT, mau di DT itu dia langsung mau meter kon. Jadi kan memang ya mamanya untuk membaca itu memang masih kurang. Kalau untuk pembelajaran selanjutnya seperti masuk ke materi, karena ini banyak kegiatan Agustusan dikasih kira untuk masuk ke materi-materi yang selanjutnya. Karena banyak yang latihan, banyak yang sepak bola, berjalan dan sebagainya kan itu kan dikasih kira, saya masih kira. Mungkin itu tinggal saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Ya. Yang tidak bisa membaca itu Parwan. yang Bu Rianti sama Adi. Berapa? 3 ya? 3. Salah sedikit. Tapi yang 11 itu mahal. Tapi Mirati itu satu Sambil itu tulisannya apa itu? ini hijab sambil, tapi untuk yang 11 itu mahal. 11 itu mahal. Belum pernah dengar. Jadi dulu itu ayahnya Ardi itu pernah bercerita saya kalau Ardi itu dulu lahirnya benar. Jadi mungkin ya selama di kandungan ibunya itu pernah sakit. Ya mungkin dari faktor itu jadi dia dalam hati itu lama. Terus untuk Rianti dan Marwan ini
Iya, besar. Jadi jarak kelahiran antar saudara itu dekat. Ya mungkin dari faktor gizi yang diberikan keluarga itu sudah berpengaruh. Karena saya lihat di kakaknya untuk yang Rianti itu anak pertama itu lahir tahun 2010, 2011, Rianti itu 2012. Kemudian adiknya itu 2014, terus 2015, 2018, 2020. KB-nya tidak berhasil, Pak. Mungkin dari faktor keluarga itu ketika akan memberikan kecukupan gizi ke anaknya itu jadi berpengaruh. Dari semua saudaranya itu yang saya lihat itu anak pertama yang punya kemampuan itu lebih, anak kedua dan seterusnya itu seperti ini. Kemudian hasilnya juga hasil Rianti. Jadi ada juga terus Pati kan juga sama ya. Pati terus Lumawan juga tidak jauh berbeda. Terus mungkin kalau siang tidak bisa jenengan aja untuk latihan baca itu kalau biasanya ngaji. Itu maksudnya. Berarti upayanya Bu Tari itu ada anak yang tidak bisa membaca. Kita sudah punya program, nanti kita laksanakan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita menggabungkan anak yang tidak bisa membaca menjadi satu tiap hari dari jam 7 atau sampai jam setelah istirahat. Jam 7 sampai istirahat nanti kita beri materi tentang membaca, menulis, itu yang perlu. Itu nanti termasuk kegiatan kita untuk menambah materi membaca dan menulis dan mendengar. Terus untuk dia untuk kelas 2 pembelajaran sekolah. Jadi kan paling tidak sudah punya gambaran dari Bu Mei dan Pak Mar. Untuk kelas 2 itu insya Allah mudah, karena apa, dari murid 7 anak itu yang ikut kelas 1 saya pernah beberapa kali masuk di kelas 1, anaknya kelihatannya udah untuk diajak belajar, semangatnya juga ada, anak itu juga kompak saya lihat. Jadi untuk dia insya Allah nanti mungkin ya itu PR-nya anak saya itu Nah itu saya berharap nanti panjenengan ya juga fokus ke pembelajaran sebentar ini. Asesmen diagnostiknya sudah panjenengan laksanakan atau belum? Untuk kelas 2 yang saya lihat ini yang tidak bisa membaca itu satu anak itu dari Bidan, dan satu lagi ada namanya Galuh ya. Itu ada 2 yang tidak bisa membaca, maksudnya bisa membaca tapi dia hanya hijrah gitu. Nah itu yang saya perhatikan begitu. Nah langkah saya itu yaitu saya sendirikan, atau saya dibuka, saya suruh dibuka di sini sebelum istirahat 5 menit saja. Itu saya perhatikan dan saya belajarnya yaitu tadi saya ajari 2 huruf membacanya. Kemarin saya ini saya menerapkan yang dulu ya Bu, karena saya ada anak itu saya dikte gitu. Saya dikte untuk supaya pendengarannya itu dan menulisnya itu bisa sesuai, dan nanti setelah saya lihat saya koreksi yang tidak bisa itu saya tulis juga panulis satu persatu. Saya suruh anak yang bisa dulu, saya suruh baca satu persatu pakai gunting gitu Bu. Ya, itu yang tidak bisa ya saya dampingi begitu sambil membaca satu persatu begitu Bu. Kiranya yang saya bisa sampaikan. Nah, untuk perangkatnya berdia, saya harap panjenengan nanti bekerjasama dengan ini. Jadi kan sudah ngerti, oh ini CP, ini APP,
itu ada nama anak, siapa nama ayah si A, itu jenengan saged berinteraksi dengan mereka. Jadi anak itu yang penting untuk melancarkan membaca itu tadi ya, salah satunya membaca nyanyi itu harus sering dilaksanakan, terutama untuk anak kelas bawah. Ya paling tidak kita itu ya kayak kurikulum lama bapak ibu guru kita yang dulu itu ya ada banyak bagusnya, itu juga patut ditiru. Yang penting dicocokkan dengan materi kita. Jadi kan sebagai bapak ibu guru harus pandai-pandai mengelola pembelajaran di dalam kelas. Iya, ambil bocah kuis seneng, nyaman, setiap hari merindukan panjenengan, aku pengen sekolah seperti itu. Itu tugasnya panjenengan. Untuk mengolah pembelajaran di dalam kelas, untuk Pak Ibu sendiri di luar Pak TP itu kan sudah ada ya. Semua Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran saja ya. Untuk pembelajaran tadi kan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu kan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, peserta didik untuk kelas 1 ini kelas 1 dulu. Kelas 1 itu kan ada yang belum bisa membaca. Nah itu kan saya menulis di papan tulis. Maunya saya kan menulis dan membaca. Saya coba tulis huruf hijaiyah, alif sampai ya. Nah itu anak itu suruh menulis itu belum bisa, masih kebingungan gitu. Iya Pak, angel Pak, berarti ada yang belum bisa sama sekali menulis belum bisa, apalagi membaca. Nah, tapi memang anak itu dari rumah ada dari TPK, TPI di situ sakit. Nah itu nanti arahannya itu terkait juga. Seharusnya anak itu jadi diterapkan kebutuhan siswa. Itu kan di video. Nah itu harus diarahkan oleh bersangkutan. Kayak orang gambar, itu kan dia coba menulis dan terang mengujinya kan gambar, gampang aja kan. Hebat Pak, kalau saya punya pemikirannya tadi, kalau memang belas kayak tulis di WK, nggak ngerti dia caranya nulis, jangan kembali dengan pelajaran TK. Kalau dulu saya masih ingat TK itu ibaratnya nulis garis tegak, garis lurus, apa seperti itu. Itu kalau Pak ada, tunggu Pak. Soalnya ini kan Pak, masih kelas 1. Bahkan yang kelas 3 pun juga ada seperti itu Pak. Kalau udah bukan tulis sama bulet itu itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terkait materi pada siang hari ini adalah pembelajaran dan asesmen. Di mana untuk pembelajaran alhamdulillah dari beberapa teman guru itu terkait dengan perangkatnya itu tidak ada kendala yang berarti, artinya sudah paham hanya terkendala oleh waktu saja. Insya Allah dari CP, dari budak, dan TP itu saya kira semua sudah paham, hanya tinggal kemauan saja, niatnya saja. Karena secara ilmu itu kita tidak ada kendala untuk membedah CP menjadi TP. Hanya terkendala oleh waktu saja. Artinya untuk pemahaman terkait dengan pembelajaran dalam membuat CP
Sedangkan untuk bertaninya nanti Pak Masito menjelaskan bahwa dulu kelas 4 itu sudah diberikan materi terkait dengan kultur kita. Beda kaget penerus nih, gitu. Jadi terkait dengan pembelajaran untuk perangkatnya, saya kira tidak ada kendala, Bu. Artinya sudah bisa untuk membedah atau membreakdown CP sudah paham semua, cuma tinggal kemauan dan niatnya saja. Insya Allah memang perlu dimaklumi bahwa ini adalah bulan Agustus, insya Allah memang banyak kegiatan yang kita waktu, sehingga untuk fokus ke pemerangkat itu saya kira belum bisa maksimal, sehingga nanti butuh waktu di lain yang sekiranya kita loga. Untuk bungai untuk kelas 1 kita tidak diwajibkan bahwa anak-anak itu bisa membaca tulis. Karena di TK dan di PAUD itu hanya bermain. Kita baru mengenalkan calistung itu di kelas 1. Artinya manakala ada anak yang belum bisa menulis, belum bisa membaca, itu wajar. Wajar. Artinya memang tidak biasa untuk bisa membaca. Namun demikian biasanya dari pihak TK dan PAUD berlomba supaya dia punya nama, kalau nama terjadi TK pilih A bisa baca, kemudian RA mana bisa tulis, lancar. Itu sebetulnya tidak diwajibkan dan tidak diharuskan. Yang wajib mengajari calis itu adalah kelas 1. Ada anak sudah mahir, ya alhamdulillah itu segini kadernya. Terkait dengan calis itu, ini seharusnya untuk kelas 4 itu sudah lancar terkait dengan membaca, menulis dan tulis. Karena apa? Karena di kelas 5 nanti sudah ada yang namanya ANBK. Gitu. Di dalam ANBK nanti memuat terkait dengan literasi dan numerasi. Bocah kayak semua belas atau si budak lekuk, apalagi untuk bisa memahami, gitu. Jadi itu nanti yang menyebabkan bahwa nilai literasi dia 12 akan menjadi merah. Walaupun sing juga terus stop, tapi persentasenya besar karena sebenarnya 8 anak. Dari 3 hampir 50%. Oh, masih dapat 45 lebih. Nah, itu yang menimbulkan nilai rapat dengan 12 menjadi merah untuk literasinya. Maka saya mohon nanti untuk caranya itu bertali tadi di Black dari Somalia. Oke, jadi kan begini Pak, ini alhamdulillahnya untuk nilai rapat untuk tahun kemarin itu sudah bisa dibuat lebih awal. Gitu, artinya kita bisa membaca mana-mana yang merah, kita bisa ancang-ancang jauh. Kayak dulu ngepres, untuk ini pelaksanaannya itu bulan September itu tentunya bulan Agustus sudah keluar, sehingga kita bisa ancang-ancang. Nah ini kan bisa dibuat lebih awal, artinya kita bisa ancang-ancang mana-mana yang merah. Misalnya ngambil adalah nilai numerasinya, ya kita juga benar hitungnya, sebagainya, itu berarti. Walaupun saya untuk stop kan persentasenya besar, karena juga ada 8, beda kan, misalnya 30 itu kan tadi udah persen. Dan lagi karena untuk sektornya AIBK itu 30 siswa, artinya cah itu cuma ambil ujian. Itu sih siswanya 35 kan sih kita cadangan, artinya bisa dipilih sih, bisa bisa. Karena bisa berwalu aja ikut ANBK semua, jadi saya itu dulu belok ANBK, nah itu nanti yang bakal nilai seperti itu. Jadi sekali lagi kalau nanti usaha ada PKB dari semua motor itu tinggi. Dan usaha semua motor beras itu kan, sedangkan untuk memahami kalimat yang semudah bisa Pak soal cerita
kita menemukan anak yang apa itu ya, yang hiperaktif, selalu kita tapi dia tak bisa. Baru rame, tapi dia tuh ngawur aja seperti itu aja. Dia tuh juga nggak pernah namanya dewa nggak bisa, karena dia itu apa sinawanya atau pembinaan atau apa itu ada begitu. Nanti bagaimana guru menentukan untuk gaya belajar siswa. Gitu. Saya kira nanti untuk Bapak Ibu guru terkait dengan gaya mengajar itu juga berbeda-beda. Gitu. Tadi banyak masalah yang ada di kelas masing-masing. Saya kira untuk gaya mengajarnya Bapak Ibu guru juga bisa dibuka. Tetapi tidak ada yang besar. Jadi seperti itu. Saya mohon yang terkait dengan asesmen betul-betul dipersiapkan instrumennya dengan baik. Ini yang penting adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun juga tidak kalian tetap mengadakan asesmen awal. Gitu. Karena ada perubahan jenjang, kita ada guru yang baru, biasanya juga mengenal cara baru juga, maka perlu kita pahami karakteristik anak. Karena semuanya itu punya sama dan mempunyai background yang berbeda-beda. Mungkin tadi ada anak yang pendiam, anak yang gak semocok, anak yang mungkin agak minder itu nanti kita bisa rangkul sekali. Mungkin ada problem di rumahnya atau mungkin ada memang masalah memang dasarnya memang seperti itu atau mungkin ada problem lain. Gitu. Karena tidak semua anak yang kurang pandai itu problemnya bukan karena memang tidak bisa memang dasar tidak. Kadang itu ada problem di rumah yang membuat dia itu pada minder dan sebagainya, sehingga untuk belajar itu dia tuh mengalami kayak asrasen dan sebagainya itu. Kita peta di rumah dan bisa. Terus untuk Pak nanti terkait dengan anak-anak kelas 1 memang ya backgroundnya orang tua itu memang dia ada macam ada indah orang tua yang fanatik itu anaknya itu mulai TK di ngaji di sebagainya, ada yang sampai dia itu bulan ngaji itu aja. Dan memang tetap sama dengan tadi dia, sebab kedepannya adalah mengajari membaca dan menulis, termasuk membaca huruf Jaya dan menulis Jaya ini memang dari awal kelas 1 SD. Terus lantai sampai dan sebunyi bahkan di kita tidak mewaspadai untuk mengajari membaca dan menulis huruf Jaya. Jadi kalau saya pada pertemuan siang hari ini kita itu sudah membawa masalah yang sekiranya belum terpecahkan. Nanti kalau saya minggu dengan Bu B akan ada di SMP 1 itu bisa membawa masalah yang dilaksanakan ketika PMO level sekolah ini. Jadi ketika saya dilanjut sudah membawa masalah yang sekiranya belum bisa teratasi di lembaga PMO pada nanti mohon nanti Bapak bisa itu bisa mengusulkan nanti kira-kira itu kendala yang berarti yang belum ada solusinya yang belum bisa diperbincangkan nanti apa, nanti saya tuliskan dengan Bu Bibi, nanti akan saya coba ke lokal kalian di SMP 1 Tanjung. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki atas penguatannya pada kami. Terus ini untuk kelas 3 dan 6 Pak Bima, insya Allah panjenengan sudah tahu gambaran menurut panjenengan berpun panjenengan sangat bercerita tapi paling tidak permasalahan apa yang panjenengan temui nanti kita tulis bulan depan nanti kita lihat hasilnya apakah ada perkembangan atau bukan. Monggo Pak. Sebenarnya sih di kelas 6 itu hampir semua titik-titik sama dengan
ketika itu sebenarnya sepemahaman saya, meskipun saya belum menerapkannya, itu nggak sebebas itu. Maksudnya nggak sebebas itu gimana? Seumpamanya kelas 5 atau kelas 4 itu nggak bisa membaca, jadi kita ajarin membaca. Jadi nggak seperti itu. Sebenarnya itu sudah dijelaskan di tiap-tiap fase A, B, C. Seperti contohnya tadi yang Pak lakukan di fase A. Siswa yang sudah lulus fase A atau sudah lewati fase A itu setidaknya harus bisa kalisto. Nah, fase A itu di kelas berapa? Kelas 1 dan kelas 2. Baik itu kelas 2-nya itu belajar matematika ataupun kelas 1-nya membaca saja, itu nggak apa-apa. Yang penting ditempuh selama 2 tahun, nggak boleh lebih. Nah, mungkin seumpamanya ada beberapa siswa itu yang nanti tetap nggak bisa membaca, nanti kita akan atasi dengan program yang akan kita adakan itu. Jadi tetap sebenarnya kita itu bebas menentukan TP ataupun ATP, tapi kita harus memikirkan CP. CP itu sudah ditentukan pemerintah. Jadi kita nggak bisa seenaknya membuat pembelajaran. Jadi seperti itu. Kan kalau umpamanya kelas 2 nggak bisa baca, kelas 3 nggak bisa baca, kelas 4, kelas 5. Kayak ini kelas 6 juga bisa baca. Jadi kelas 6-nya yang susah ya. Kan maksudnya nggak sesantai itu gitu loh. Ya bisa nggak bisa ya udah kasih aja di kelas aja. Jadi nggak bisa seperti itu. Tiap pasti kita itu tiap fase itu punya target masing-masing, dan di kurikulum Merdeka ini kita biografikan menyelesaikan targetnya selama 2 tahun. Kalau biasanya kan cuma 1 tahun. Oleh sebab itu, maka seperti yang pada sosis kemarin itu dijelaskan untuk kita semua itu bekerja sama. Jadi untuk guru kelas 1 yang bekerja sama dengan guru kelas 2 untuk membedah CP dan membaginya. Jadi ini dengan ini kotak mawon gitu. Jadi biar kita itu ada apa itu namanya? Ya, susunannya supaya mempermudah kita untuk mencapai tujuan CP tersebut. Itu kalau pemahaman saya nanti dengan tambahan kurikulum kita. Dan juga ini sekedar pengalaman saja untuk siswa-siswa itu yang dikasih tugas itu belajar atau di Senin itu nggak masuk. Saya di kelas 6 sebenarnya juga mengalami seperti itu, tapi pengalaman saya sudah 2 tahun ini saya ada sedikit tips. Jadi memang siswa-siswa yang seperti itu memang butuh dikerasi. Memang seperti kemarin Raja itu 1 bulan full waktu puasa itu tidak masuk. Nah, lalu ya saya ajak ngobrol pribadi, gimana maksud kalau 1 bulan full tidak masuk? Apa sudah niat setelah di sini? Supaya nggak niat, ya nggak apa-apa, nanti bapak ibunya sudah datang ke sekolah, nanti saya tindakan. Jadi memang setidaknya itu kita sebagai lembaga itu tidak boleh terlalu kelemah-lemah. Kalau pendapat saya seperti itu. Soalnya supaya kita bisa saling menghormati. Jadi tidak ada yang semena-mena itu. Maksud saya siswa masuk pun itu tidak menjamin siswa itu bisa. Apalagi siswa tidak masuk. Seumpamanya siswa itu tidak dikasih tugas, tidak mau mengerjakan atau tidak mau masuk sekolah, tidak mau malah di sekolah itu malah tidur, ya tolong coba dikasih terlebih dahulu. Dikasih hukuman nyata, tapi ya jangan hukuman fisik. Seumpamanya itu tidak berhasil, ya kita harus memberanikan diri memanggil orang tuanya. Soalnya memang komunikasi antar orang tua saya rasa masih kurang. Belum ada aksi nyata untuk memanggil orang tua seperti itu. Soalnya lebih baik kita susah sekarang daripada siswa kita nanti gak bisa untuk ke depan.
Dan saya berusaha, saya mikir ya apa kok cacat di motor uangnya. Saya mau akhirnya gini, apa itu? Saya beri pengenalan yang tidak bisa besar, saya beri pengenalan dulu dari A sampai Z. Setelah itu pengenalan kata dari satu kata, dua kata sampai lanjut 3 kata. Yang bisanya ada, yang tidak bisa belas juga ada. Terus saya yang bingung, saya gak bisa belas apa loh. Apa aku sih kurang praktek, karena dari orang tua yang tidak pernah mendampingi anaknya belajar, itu yang saya pikirkan. Nah, apa anak waktu belajar itu tidak tekno, apa itu pikirannya tidak konsen ke pelajaran yang saya kenalkan. Akhirnya saya bisa, yang bisa baca dan bisa yang masih gadu-gadu, jadi ada 3 tahap. Yang gadu-gadu saya beri apa itu bacaan, tapi bacaannya itu hanya kata-katanya sedikit, belumnya gede-gede. Akhirnya lama-lamaan bisa. Dan yang terakhir yang tidak bisa baca itu ada 2, kirana dan zidam. Zidam saya praktekni terus bisa. Akhirnya tinggal kirana, saya matur Pak Ma ini gimana? Kirana tidak bisa. Yes, terus saya di dalam pembelajaran itu saya mengenalkan huruf besar dan kecil. Karena metode ini sangat penting bagi kita mengajar. Karena huruf besar dan kecil itu berbeda. Jadi itu saya terapkan ke anak. Setelah itu anak bisa mengerti ya, tapi ya tidak semuanya. Yang tidak bisa bahasa tetap tidak bisa. Tidak, itu PR saya yaitu menjadikan anak supaya bisa baca. Setiap kelas semuanya pasti merasakan anak kesulitan belajar membaca. Setiap kelas. Sudah Budi? Ini Bapak Ibu, kesimpulan hari ini itu dari beberapa masalah Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Akar permasalahan kita itu sebenarnya ada literasi. Jadi fokusnya itu banyak anak yang tidak bisa membaca, akhirnya menyebar kemana-mana. Nah, untuk pembelajaran membaca, menulis itu terutama harusnya di kelas 1-2. Nah, saya mohon nanti untuk guru kelas bawah kelas 1, 2, 3 itu lebih fokus ke situ. Panjenengan seperti memang kalau di kelas 1, 2 dengan harus punya target, punya program. Terutama sekarang kayak ujian gitu, ujian kuliahnya sedikit, jadi kan harus tegas begitu.